Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita terpelihara dengan sempurna. Karena Allah bukan hanya telah memelihara kita dengan berkat-berkat jasmani, makanan dan minuman yang boleh kita nikmati hari demi hari, yang menguatkan tubuh kita, yang juga menjaga daya tahan tubuh kita. Kita juga bersyukur karena Allah memelihara kita dengan makanan rohani, yaitu firman Tuhan yang mengenyangkan kita, memuaskan kita dengan hasrat dan hadirat Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Mari Bapak Saudara, kita bersatu hati memohon pertolongan daripada Tuhan Allah Roh Kudus untuk boleh meneguhkan iman dan jalan panggilan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, yang sekalipun dalam waktu-waktu tertentu kami tidak selalu dapat menyadarinya, yaitu menyadari hadirat Tuhan, sehingga kami juga belum tentu menghormati hadirat-Mu dan membuatnya menjadi hal yang berharga dalam kehidupan kami. Memang secara manusia kami sangat terbatas, kami disibukkan dengan banyak hal, pikiran kami terbelah-belah, sehingga kami belum bisa dengan sebaik-baiknya melibatkan Engkau dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami kembali memohon, dan di waktu yang kami khususkan ini, kami rindu merasakan Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kita masih melanjutkan pembahasan kita, perenungan kita dari Markus pasal yang keempat. Dan untuk hari ini kita akan membaca dan merenungkan pada ayat yang ke-18 dan 19. Markus 4 ayat 18 sampai 19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, benih yang ditaburkan di antara semak-semak duri kelihatannya memang mempunyai kesempatan bertumbuh dan berkembang yang jauh lebih baik daripada benih yang dalam minggu-minggu lalu kita renung-renungkan. Benih itu ditaburkan di tanah yang keras. Tetapi meskipun seperti menjanjikan dan terlihat seperti memiliki potensi yang sama untuk bertumbuh seperti benih-benih yang lain yang juga ditaburkan, hanya beberapa minggu kemudian semak duri itu bertumbuh lebih tinggi dari benih gandum yang ditaburkan itu, sehingga semak-semak duri itu merebut kelembaban udara, merebut unsur hara, vitamin di dalam tanah, dan benar-benar kemudian mencabut tanaman gandum itu sampai mati. Bapak Saudara, tanah yang baik adalah tanah yang tidak keras, seperti jalan setapak yang sudah kita renung-renungkan dalam minggu-minggu yang lalu, atau seperti tanah yang dangkal, ya, hanya sedikit saja lapisan tanah yang kemudian di bawahnya sudah ada batu-batu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kekurangan unsur-unsur yang diperlukan di dalam tanah itu memang akan menyebabkan benih yang ditaburkan di atasnya tidak mendapatkan tempat yang permanen untuk dia menumbuhkan akarnya. Sehingga kalau akarnya tidak bertumbuh dengan baik, maka pertumbuhan ke atas, perkembangannya pun tidak akan berjalan dengan baik. Seperti sebuah perlombaan di bawah matahari, ada dua macam tanaman yang sedang memperjuangkan sebuah tempat, ya. Tetapi yang kemudian
dimenangkan oleh benih yang bisa mengakar kuat, mengakar masuk ke dalam. Dan sayangnya, yang masuk ke dalam itu adalah semak-semak duri itu. Maka ini mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, apa makna dari hal ini? Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa ketika ada orang yang mempunyai kehidupan yang mendua ini bisa contohnya kita katakanlah kehidupan beragama pada hari Minggu dan kehidupan yang kita anggap tidak beragama selama hari-hari yang lain dalam minggu itu. Maka orang-orang itu akan mengalami yang namanya hidup penuh kekhawatiran karena ditipu oleh tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan duniawi yang lain. Itu semua mengambil alih kehidupannya sehingga imannya tidak berarti, sehingga imannya tidak berbicara dalam hidupnya, imannya tidak menggerakkan hidupnya, tujuan fokusnya, dan imannya bahkan menjadi mati. Bapak Saudara, Injil itu atau iman kita kepada Tuhan Yesus itu akan bertumbuh dan berkembang kalau keinginan-keinginan duniawi yang ada dalam diri kita itu kita cabut. Tapi sebaliknya kalau kita membiarkan keinginan-keinginan duniawi itu, yaitu semak-semak duri itu terus bercokol, maka dia akan menyeruak dan akan mengalahkan iman kita, dan kita akan terikat kuat, mengakar kuat pada keinginan-keinginan duniawi itu. Rasa aman tidak lagi ditemukan pada Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu terasa begitu jauh, tapi sebaliknya kita menemukan rasa aman dan terus mencarinya tanpa rasa puas pada kekayaan dan harta milik. Inilah perpecahan atau tarik-menarik yang banyak terjadi di antara kehidupan orang percaya. Ini seperti sebuah pertempuran yang sedang terus berlangsung di dalam hati kita. Karena itu mari kita bertanya, Bapak Saudara, apakah keinginan dan tuntutan kita mengejar kenyamanan dan materi telah mengganggu kehidupan kita untuk mendengar firman Allah? Seorang penulis, seorang pengkhotbah, Harry Emerson Fosdick, berbicara mengenai hal ini. Dia mengatakan bahwa selama tawaran dunia lebih gemerlap daripada janji kehidupan Kristen, maka kekristenan tidak mempunyai kesempatan. Karena itu jelas bagi kita, selama yang kita kejar dan yang memikat hati kita adalah tawaran-tawaran dunia yang ada pada kita, maka iman kita tidak mendapatkan kesempatan untuk berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Apakah Bapak Ibu Saudara sedang terperangkap di antara godaan, daya tarik dunia ini, dan kerinduan sebagai pengikut Kristus? Renungkanlah dalam perenungan pribadi Bapak Ibu Saudara semua, dan doakanlah mohon peneguhan daripada Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, supaya hari ini, bahkan saat ini, terjadi perubahan paradigma, perubahan fokus hidup, dan perubahan motivasi hidup di dalam diri kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin.